Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di SMKN Negeri 1 Gedangan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu dari Dinas Pendidikan Surabaya. Boleh diperkenalkan Bu, namanya siapa? Masih saya Emma Sumiarti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang yang menaungi pendidikan jenjang SMA, SMK, SLB se-wilayah Kabupaten Malang. Bolehkah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya? Yang pertama, apa strategi utama yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 1 Gedangan Bu? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Gedangan ada beberapa hal. Pertama, kita meningkatkan, memfasilitasi sarana prasarana sekolah termasuk ruang praktek siswi karena ini kan SMK itu ruang praktek, lab, bengkel, kemudian komputer. Kedua, peningkatan kualitas guru SDM. Kualitas guru ini SDM ini kita bisa dengan memberikan mereka pelatihan-pelatihan, memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan jenjang lebih tinggi, dan yang ketiga kita memberikan program-program yang bisa meningkatkan kualitas kompetensi baik guru dan siswa. Salah satunya di sini untuk meningkatkan kualitas tahun ini SMK Negeri 1 Gedangan itu mengikuti seleksi untuk SMK Brut. Dan mohon doanya semoga nanti lolos. Kalau sudah lolos, SMK Negeri 1 Gedangan akan bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa memberi kesempatan anak-anak untuk meningkatkan kompetensinya, itu kesempatannya lebih luas lagi. Amin. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan Bu? Untuk memastikannya, ya, pertama kita bisa lihat dari hasil daripada siswa tersebut. Kalau SMK kompetensinya, bagaimana lulusannya bisa terserap tidak ke Dudi atau melanjutkan program ini atau wirausaha. Kemudian kedua, bagaimana sekolah ini bisa mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, ya. Salah satunya bagaimana sekolah ini mendapatkan program-program, bisa program bantuan, bisa program kesempatan gurunya untuk meningkatkan kualitas, bisa siswa tersebut melihat dari siswanya, siswa untuk bisa prestasi dalam bidang apa saja. Salah satunya kalau SMK itu kan kebanyakan MKS. Nah, ketika ada siswanya atau gurunya berprestasi, dengan begitu akses masuk ini peningkatan itu bisa masuk. Dan yang terakhir bisa kita lihat dari rapor pendidikan. Sekolah itu bagaimana rapor pendidikannya. Kalau sudah rapor pendidikan baik, bagus, pasti akses pendidikan bisa masuk ke sana. Tapi juga tidak lepas dari peran warga sekolah tersebut, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, bagaimana masyarakat sekitar, bagaimana mendukung daripada program-program sekolah tersebut, bagaimana mendukung sekolah menerima akses tersebut untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan dari sekolah tersebut. Pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, bagaimana Dinas Pendidikan menangani masalah kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas? Ada dua sumber, dua jalan. Bisa kita melalui bantuan pemerintah, jadi sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan atau ke kementerian, kemudian sekolah tersebut mendapatkan bantuan untuk pengembangan sarpras tersebut. Atau kedua kita melibatkan peran serta masyarakat atau wali murid dengan melalui sumbangan partisipasi masyarakat. Nah, di situ masyarakat yang berkeinginan menyumbang turut berpartisipasi untuk meningkatkan mutu kualitas khususnya sarpras di sekolah, putra putrinya sekolah bisa di sana.
ada 3, 1 itu 2, ketiga sekolah bisa mencari lewat CSR. Nah, CSR pada ke perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, perusahaan besar, kemudian dia ingin mengabdikan atau menyumbangkan sebagian daripada benefitnya ke pendidikan lewat CSR, bisa membantu di sarana prasarana. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan ini bisa mengukur dan mengevaluasi kemajuan akademis dan non-akademis siswa? Kalau akademisnya siswa, ketika kita bisa dari rapat pendidikan, hari ini tidak ada loh ya namanya siswa, mohon maaf ya, siswa tidak bodoh di kelas. Hari ini yang ada, apalagi SMK, ada siswa mempunyai kompetensi. Setiap siswa beda. Dengan adanya kita bisa mengatakannya dengan AN, Asesmen Nasional, di situ bisa si A kompetensinya apa, si B kompetensinya apa. Jadi semua siswa dalam satu kelas itu sebenarnya punya kompetensi masing-masing. Jadi bisa melihatnya itu kalau sisi akademik itu, kemudian sisi non akademik siswa tersebut, keberhasilan siswa itu bisa dilihat dari prestasi, bisa melalui prestasi kompetisi-kompetisi atau lomba apa, atau siswa kemudian bisa dilihat dari karya siswa, karena anak-anak itu prestasinya baik akademik non akademik bisa dari lihat karya siswa. Contohnya masnya ya, Mas Faiz ya, punya karya, bisa mendesain sesuatu, kemudian contohnya mendesain jilbab aja yang keren daripada biasanya, mungkin di belakangnya ada fotonya atau gambarnya, gambar tertentu, itu kan sudah nilai jualnya tinggi. Itu berarti kan Mas Faiz prestasi dalam non akademik, itu bisa dilihat dari itu. Oke, lanjutnya bagaimana Dinas Pendidikan mengukur dan mengevaluasi program-program yang diterapkan di SMKN 1 Gedangan? Mengukurnya, kita bisa melalui evaluasi, melalui bagaimana laporan tersebut. Kemudian misal ya, kalau ini nanti program-program sukses apa enggak, karena beberapa program ya, misal programnya nanti BLUT, bagaimana ini kan rencana BLUT, kita mengevaluasinya sukses apa enggak program tersebut kan gitu. Kalau BLUT kita kan ada semacam harus ada kita menjual hasil karya siswa, income-nya berapa, itu kita bisa kita lihat targetnya 1 tahun SMK Gedangan ini targetnya 200 juta pemasukannya itu ya kan bisa. Kalau lebih dari itu berarti kan sukses, kalau kurang ya berarti bukan dia sukses, ada hal tentu yang harus kita perbaiki. Kopi, Nice to kopi. Sini, awas, gantian kan. Awas. Oke, ayo masuk. Silakan. Masuk, silakan. Servis dulu. Kasih. Sama-sama. Monggo Bu, diminum dulu. Ini karyanya siswa sini. Nggih, karya siswa Ini apa sini dari namanya? Buka. Ini apa namanya, Mas? Es kopi. Es kopi susu koko pandan. Kopi susu pandan. Oke. Yang satunya ini apa Mbak namanya Mbak? Squash. Swiss strawberry. Bisa diminum dulu, Bu. Kita nikmati hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 1 Gedangan. Kuliner. Tepuk tangan dulu. Nikmat sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lagi ya, Bu ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk sekolah SMKN 1 Gedangan ini? Harapan kami SMK 1 Gedangan ini bisa memberikan layanan pendidikan kepada siswa-siswinya dengan baik. Lulusan bisa kompeten, lulusan bisa terserap budi kalau dia mau langsung bekerja di atau melanjutkan ke perguruan tinggi.
nanti tolak ukurnya dari perguruan tinggi apa. Ketika yang mendaftarkan baik jalur prestasi maupun tes banyak diterima sama, atau siswa-siswi ini bisa berwirausaha secara mandiri. Nah sekarang kita tuh kesempatan luas ya untuk bisa berwirausaha sendiri, bisa itu dan bisa membawa nama besar Kabupaten Malang. Karena saya lihat di SMK ini potensinya besar sekali ya. Jurusannya itu jika dipadukan akan menjadi suatu SMK yang wah, karena ada boga, ada busana, kemudian ada TKJ, ada desain grafis, kemudian ada TKR, ada akuntansi. Nanti jika boga, busana, desain grafis, akuntansi ya, TKJ itu digabung satu program. Wah, produknya SMK Negeri 1 Bedangan ini bisa dikenal di mana-mana. Kelemahannya memang dari SMK itu kan produknya anak-anak itu packaging sama pemasaran. Nanti bagian pemasaran kan desain TKJ, pendesainnya pada desain packagingnya itu. Yang produk boga sama busana. Akuntansi bagaimana ini laporannya, perencanaan supaya itu memenuhi target harapan, itu bagus sekali. Jadi saya harapkan meskipun ini di Malang bagian selatan, tetapi tidak mengenal hari ini dengan IT, tidak mengenal ruang batas waktu, kita bisa mendunia. Dengan begitu saya harapkan dengan produknya SMK Negeri 1 Gedangan, siswa-siswanya bisa mendunia dengan karya-karyanya. Baik, terima kasih Bu sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.